Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Mahrani dari SD Negeri 221 Kota Jambi, CGP Angkatan 9. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Baiklah, saya akan menyampaikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan penilaian berkelanjutan. Hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Adapun kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana posisi murid berada. Dan minat murid, yaitu minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid-murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan kesiapan belajar murid yaitu lingkungan, gaya belajar, budaya, kecerdasan majemuk. Kebutuhan murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melaksanakan diferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajukan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan diferensiasi konten juga mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani. Dan diferensiasi produk yaitu bukti menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Dari semua modul yang telah dipelajari, adakah keterkaitan antara murid pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, dan keterkaitannya dengan modul 2.1. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 yang saya pelajari bahwa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara materi modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Maka seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 yang telah saya pelajari, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Terima kasih telah menonton video ini.